Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025 kita bisa bertemu kembali kepada rekan-rekan dan mengucapkan dari Basnas beliau ini yang punya gagasan untuk memberikan periksa kesehatan gratis dan nanti sore juga ada acara untuk tausiah. Basnas ini bukan sekali dua kali. Bulan kemarin, bulan Agustus 10 November juga datang ke kita memberikan santunan untuk pejuang-pejuang 45. Nah ini jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Basnas dan saya ucapkan terima kasih kepada Kesehatan Kota Bandung yang akan memberikan pemeriksaan gratis kepada para pejuang-pejuang yang masih ada. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua supaya dilanjutkan untuk kegiatan ini. Dan kegiatan ini bukan yang sekali aja mungkin tanggal 22 juga ada Bu, kita tanggal 24 juga ada sama saja ini. Jadi dalam bulan puasa ini padat sekali ini. Cuma jadwalnya sore. Ya maklum kita itu karena sore kan musim hujan Bu ya. Kita mungkin nanti kalau nggak bisa hadir banyak mungkin ya kita mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf kalau kita tidak bisa memenuhi target 100 orang. Karena kitanya 100 orang. Karena ini musim hujan tuh yang kita udah puas semua. Makanya kita nggak bisa target sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi semua sudah menjalani cek kesehatan Pak Alhamdulillah. Dan alhamdulillah semua sudah menjalani tes kesehatan. Dan untuk sekarang kita akan masuk ke dalam acara Daman. Daman itu adalah dakwah menjelang azan maghrib. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah penceramah. Pak Ustadznya sudah hadir setengah kita semua, alhamdulillah. Dan untuk tema damar pada sore hari ini yaitu keberkahan Ramadan bulan penuh, alhamdulillah. Dan untuk sekarang marilah kita langsung saja sambut bersama Bapak Kiai Haji Arif Ramdhani LC MH selaku Wakil Ketua Partai dan Koordinator kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana afdhala syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati Pak Fatmo selaku ketua istilahnya ketua veteran Kota Bandung beserta jajaran Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertemu bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ya, walaupun usianya di atas saya tapi masih gagah-gagah gitu Pak ya. Alhamdulillah saya senang sekali dan sangat bersemangat ketika bertemu dengan para pejuang. Saya tidak mengatakan mantan pejuang Pak, karena sampai saat ini saya yakin Bapak ya yang juga ditemani oleh ibu-ibu tetap masih berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita berdoa ya hasil dari perjuangan bapak-bapak yang dulu sudah berjuang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini, mudah-mudahan ya betul-betul disyukuri oleh pemerintahnya, oleh rakyatnya, sehingga negara kita ini menjadi negara yang baik ya, negara yang maju, negara yang bermartabat di hadapan negara-negara yang lain, bukan negara yang diremehkan oleh negara-negara yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang keberapa ya Pak, Ibu? Biasanya kita kalau bulan Ramadan itu hitung hari itu pintar sekali. 9 apa 8? 9. Di bawah 10 ya. Karena kita tahunnya sama, ya alhamdulillah tidak ada yang beda gitu ya. Jadi kita sudah masuk di hari yang ke-9, alhamdulillah. Dan tentu ya tahun kita penuh dengan perjuangan ya, menahan lapar, haus, menahan hawa nafsu ya, dan kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan yang mungkin berbeda di bulan-bulan yang lain. Ya, kita harus bangun lebih pagi sekali gitu sebelum subuh ya. Kemudian kebiasaan kita makan 3 kali sehari, kita hanya makan 2 kali ya. Sebelum terbit fajar dan sampai terbenam matahari. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, dengan semangat ya sebagai pejuang, insya Allah ya sahur Ramadan ini bagi kita insya Allah tidak sulit ya Bapak dan Ibu, bisa kita jalani dengan baik. Dan tadi saya ngobrol dengan Pak Ketua, di sini rata-rata usianya ya di atas angka 8 ya, bahkan ada yang 90 ke atas ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi ya semuanya dalam hidup kita, dan kita kalaupun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita sering sekali mendengar ya, kita sering sekali mengulang-ulang mungkin dari para ustaz, para kiai, para penceramah, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah.
Betul tidak Bapak Ibu? Bulan yang penuh berkah. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang merasakan keberkahan di bulan ini atau tidak? Ya. Dan bagaimana ya kita merasakannya keberkahan ini ya di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini insya Allah yang akan menjadi perbincangan kita pada sore hari ini. Kemudian dari siapa kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, Bapak Ibu? Dari Ustaz ya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah itu dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, ya, syahrul mubarak." Rasulullah telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi kalau bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang penuh berkah, itu informasinya dari Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita yakin ya bahwa informasi itu bukan informasi yang hoax. Betul tidak Bapak Ibu? Karena sekarang ini banyak informasi yang hoax ya, seliburan gitu di media. Tapi kalau sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma yartiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disebutkan oleh Rasul itu bukan perkataan yang berdasarkan hawa nafsu, tapi didasari wahyu dari Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul itu pasti benar. Bapak yang saya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Beda nggak Bapak Ibu antara berkah dengan berkat? Apa bedanya Pak? Berkah dengan berkat. Kalau berkah itu sumbernya dari Allah, kebaikan yang berlipat ganda sumbernya dari Allah. Kalau berkat itu yang pakai apa namanya? Beret. Nah, itu namanya berkat. Tumpeng. Ini sudah kebayang yang mau buka ada berkat gitu. Ya memang berdekatan berkat itu. Karena berkah ya kita dapat berkah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian kata Rasulullah tahu abu-abu sama pintu langit dibuka oleh Allah. Ya. Kemudian waktu gelabu abu-abu jahim pintu neraka ditutup. Ya. Waktu sopadun asyayatin setan-setan dibelenggu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini ya, kalau sholat itu ada saatnya malas gitu ya, baca Quran ada saatnya malas, zikir ada saatnya malas. Itu yang disalahkan siapa Bu? Setan. Ya. Ini gara-gara setan menggoda saya. Saya sholat jadi malas, baca Quran malas, zikir malas. Nah sekarang setannya dibelenggu, mati malas nggak? Nah, ini nih permasalahannya gimana gitu ya? Setan sudah dibelenggu, sudah tidak bisa berputing gitu ya. Sekarang kita masih malas. Dari mana kira-kira Bapak Ibu? Berarti dari diri kita sendiri. Dari hawa nafsu kita, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, apa itu berkah? Nah ini, apa itu berkah? Kata para ulama, berkah itu adalah kebaikan yang tumbuh, berkembang, ya terus menerus, dan kemanfaatannya itu berkesinambungan, tidak berhenti. Nah itu namanya berkah. Ya.
Jadi ada berkah waktu, ada berkah harta, ada berkah umur, ada berkah ilmu, kesehatan, gitu ya, kecantikan, gitu ya. Itu namanya berkah. Berkah apa harta misalnya, ya. Kita punya harta pas-pasan misalnya penghasilan kita. Pas mau haji ada, gitu kan. Pas mau umroh ada, pas mau bangun rumah ada, pas mau beli mobil ada. Nah itu namanya pas-pasan, Pak. Jadi walaupun misalnya penghasilan kita itu tidak seberapa, tapi cukup untuk menghidupi ya sehari-hari, untuk makan, untuk minum, bahkan anak sekolah. Nah itu namanya berkah. Tapi Bapak Ibu, orang jabatannya tinggi, hartanya banyak. Ya kalau kata orang Sunda, jorok, kalau dipantau ngalaya, dikenahin mah, gitu ya. Walaupun hartanya banyak, jabatannya tinggi, gitu ya. Tapi ya stres pikirannya, ya hatinya gelisah, gitu ya. Bahkan mungkin, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang kaya yang dia makannya sudah di gram, nggak boleh banyak-banyak. Jadi yang menikmati itu pembantunya. Ya, udah di gram gitu kan, nggak boleh banyak-banyak. Padahal di rumahnya ada nasi, ada daging, ada macam-macam. Tapi kata dokter, Pak, Bapak makannya jangan banyak-banyak, kasih aja sama pembantu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada orang yang secara harta banyak gitu ya, tapi ya keluarganya berantakan gitu ya, tidak harmonis, anak-anaknya juga berantakan dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan hidupnya kurang berkah. Nah, itu. Berkah ilmu juga begitu. Berkah umur juga begitu ya. Bapak Ibu di umurnya panjang, tapi memberikan manfaat kepada masyarakat gitu ya. Banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, membantu orang gitu ya, juang untuk negara. Ini adalah umur yang berkah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Kata para ulama kita, karena di bulan Ramadan ini setiap detiknya, menitnya itu sangat berharga, Bapak Ibu. Pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Ya, kalau kita beramal di bulan-bulan yang lain mungkin pahalanya hanya 10 ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah puasa kita, ibadah sahur kita, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Tidak disebutkan apakah 10, apakah 20. Kenapa? Karena puasa ini pahalanya sangat besar sekali ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan berapa pahalanya. Ya, nanti akan dibuka di akhirat ya pahala ibadah tauhid kita, pahala puasa kita. Nah, Bapak Ibu, jadi bulan Ramadan ini ya, waktu kita setiap detik, usia kita ini sangat istimewa dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dan kita merasakan Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ya, kita merasa semangat dan ringan untuk beribadah Bapak Ibu. Coba bandingkan. Kalau di bulan-bulan yang lain kan biasanya masjid itu kosong. Ya, kalau sholat berjamaah. Tapi di bulan Ramadan, apalagi di hari yang pertama bulan Ramadan, masjid itu penuh. Ya, baru hari kedua mulai berkurang, hari ketiga mulai berkurang. Ya, tadi saya sholat asar dulu di Jalan Patra Kumala, ya, di Masjid Besar Baitur Rahman, ya, Baitur Rahman, ya. Ya. Nah, itu penuh Pak, masya Allah. Itu sapnya sampai ke belakang. Belum lagi sap perempuan, ya. Padahal di hari-hari biasa kadang satu saat, dua saat. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba, Bapak Ibu sekalian. Kalau diibaratkan di dalam satu arena perlombaan, ya,
kita ini berlomba-lomba ingin menuju satu tujuan yang sama. Tujuan kita adalah la'allakum tattaqun, ingin meraih ketakwaan. Maka mari kita berlomba, Bapak Ibu sekalian. Dan yang namanya berlomba itu kita harus punya persediaan, harus punya bekal, harus punya kekuatan. Maka kekuatan kita apa gitu ya, yang bisa kita andalkan supaya kita bisa mencapai tujuan kita di bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Maka bekal kita yang pertama adalah keimanan. Keimanan kita harus kita perkuat. Yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan kita harus kita perkuat. Insya Allah kalau puasa kita, saum kita ikhlas gitu ya, karena Allah hanya mengharapkan ridho Allah, insya Allah tidak akan merasa berat, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ringan. Oleh karena itu, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, maka mari kita manfaatkan di bulan Ramadan ini waktu-waktu kita ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ya tarawihnya jangan kelewat, gitu ya. Kalau orang Sunda tarawihnya tarawih gitu, jangan kelewat gitu ya. Mudah-mudahan ya baca Quran kita punya target ya. Kalau bulan Ramadan ini minimal kita bisa khatam 2 kali ya, minimal gitu ya. Dulu Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah dikatakan kalau masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan 60 kali khatam. Jadi seharinya 2 kali khatam. Itu dapat batas 60 kali khatam. Ya kalau kita minimal 2 kali lah gitu ya. Minimal 2 kali. Pagi-pagi setelah subuh kita duduk dulu di masjid ya. Kemudian siang setelah zuhur kita duduk dulu di masjid. Di rumah juga begitu. Sambil nunggu berbuka ya kita baca Quran begitu ya. Ya boleh kali-kali baca Quran gitu kan. Tapi yang paling banyak kita baca Quran gitu ya. Jangan kalah sama TikTok Bapak Ibu ya. Yakin hari bapak-bapak malah terkena TikToknya. Piraku gitu hari sudah tepuh mah itu biasanya anak-anak muda itu yang terkena TikTok saya melihat macam-macam. Jadi kalau lihat TikTok itu bisa berjam-jam, tapi melihat Quran gitu begitu melihat Quran satu lembar aja sudah legutan gitu ya. Tapi kalau lihat TikTok mah sesediaan orangan gitu ya, ketawa-ketawa sendiri begitu. Nah, kenapa kita perbanyak amal-amal ini? Karena bulan Ramadan ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun Bapak Ibu. Ya, apakah kita yakin Bapak Ibu kita semua akan sampai bulan Ramadan yang akan datang? Nggak yakin. Walaupun usia saya masih 25 tahun ya. 25 tahun ya. Di Bali gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak tahu ya. Bisa jadi anak yang baru lahir dipanggil oleh Allah, masih muda dipanggil oleh Allah, belum tentu gitu ya. Walaupun bapak ibu sudah sepuh ya, tapi bisa jadi masih panjang umurnya. Tapi kita tidak tahu apakah kita bisa sampai lagi ke bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, jangan sampai seperti yang dulu-dulu Pak, saya yakin, aduh bulan Ramadan dulu mah masih banyak yang kurang-kurangnya gitu ya. Kurang ini, kurang itu ya. Tapi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah. Ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saya mau nanya, angkat tangan di sini yang merasa tidak punya dosa.
Ya. Atau angkat tangan aja yang merasa paling banyak dosanya, angkat tangan. Nah, ada ya. Atau yang merasa punya dosa, angkat tangan deh. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu, kita itu butuh kepada ampunan Allah. Sangat butuh kepada ampunan Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mari kita segera bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan, Bapak Ibu. Masing-masing paling tahu, oh saya pernah dosa ini, saya pernah dosa itu, ya. Masing-masing paling tahu. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang berkah, kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini ada satu malam khairun min alfi syahri, satu malam yang lebih baik dari 1000, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak kalian, kita semua berdoa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang husnul khotimah. Serta mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Alhamdulillah tadi saya sudah kenalan yang Pak Ketua, itu ternyata rumahnya tidak jauh ya dari rumah saya gitu ya. Alhamdulillah hanya beda kelurahan ya. Oh beda kecamatan ya. Saya kecamatan Ibiru, beliau kecamatan Ujung Penuh. Tapi saya sering mampir di masjid ya tempat beliau ya, kalau sedang lewat gitu ya, waktu sholat datang sholat di situ dan masjidnya besar ya, alhamdulillah gitu ya. Terutama Bapak Ibu ya, kalau kebelet itu pasti yang cari masjid gitu ya. Ya, pasti dari masjid karena ke tempat lain cerita gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkah. Saya kira itu saja ya, mohon maaf bila kita bilang nasrul minallah wa fathun qarib. Dan mari kita tutup ya dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عزمك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Engkau maha mendengar,
Engkau Maha mendengar doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Dosa yang terasa maupun tidak terasa ya Allah. Dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah kedua orang tua kami di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Jadikanlah kami di bulan suci ini menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan berkah, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh-Mu ya Allah, dan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di penghujung usia kami ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepadamu ya Allah, orang-orang yang taat beribadah, dihapuskan dosa-dosa kami, dan semoga di ujung hayat kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada KHK Arisam dari LMH yang telah memberikan solusinya kepada kita semua pada sore hari ini. Jadi besar itu perbaikan yang itu berkembang di Bapak Ibu terus menerus dan kebermanfaatan yang juga terus menerus. Semoga kita semua dapat selalu meningkatkan diri kepada Allah. Dapatkan maghfirah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara dan dakwah kami channel Al-Quran Majid, dan nanti selanjutnya akan ada berbagi hidangan berkah Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu nanti boleh langsung mengambil hidangannya di belakang, nanti ada kata-kata yang akan membagikan. Baik, Bapak dan Ibu. Makan dulu sekarang ya. Oh betul. Buat nanti kalau kita keluar buka puasa gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustaz Arif Ramdhani dan semua Bapak Ibu dari Legiun Veteran Republik Indonesia yang telah hadir pada sore hari ini. Untuk itu saya Ayuning selaku MC selanjutnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata saya kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.